Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tentang penghakiman telah tiba, di mana ayat inti diambil dari Wahyu pasal 14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di mana ada malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Dan kemudian dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya." Jadi ini adalah inti dari pembahasan kita, atau ayat inti dari pembahasan kita. Dan sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut, mari kita minta hikmat, tuntunan daripada Tuhan untuk menyertai akan perenungan kita akan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk kami merenungkan akan sabda firman-Mu. Terima kasih Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menolong kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam buku Wahyu. Kita akan membaca dari buku Wahyu pasal yang ke-14. Sebenarnya pelajaran kita pada saat ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya, yang membahas akan isu tentang asal mula dosa dan kemudian kejatuhan Lucifer yang menyebabkan terpengaruhnya sepertiga dari malaikat sorga untuk mengikuti apa yang dijual oleh Lucifer tentang Allah itu tidak adil dan bahwa hukumnya itu tidak bisa untuk diturut. Dan kemudian kita mengetahui bahwa peperangan itu yang berlangsung dari sorga berlanjut ke bumi ini melibatkan semua orang tanpa kecuali, termasuk saudara dan saya yang sedang berada di room ini. Kita semua terlibat di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan. Sadar atau tidak sadar, kita semua terlibat di dalamnya. Namun kemudian kita ketahui bahwa Yesus telah menyatakan atau telah masuk juga ke dalam medan peperangan yang ada di bumi dengan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi manusia yang sudah hilang itu. Pada akhirnya manusia yang sudah hilang itu bisa didapatkan kembali dan bisa kembali menjadi milik Allah. Namun manusia yang sudah ditebus itu masih terus diperdagangkan, masih terus diperdagangkan oleh setan akan dagangannya itu, dan manusia masih suka. Sehingga Allah menunggu satu generasi yang benar-benar akan menolak dagangan setan ini, yaitu percaya bahwa Allah itu kasih adanya, bukan hanya dalam pemikiran dan perkataan, tetapi keyakinan yang sangat mendalam bahwa Allah itu kasih di tengah segala situasi, apapun itu. Dan menurut akan perintah Tuhan dalam segala situasi. Segala perintah Tuhan dalam segala situasi, apapun itu. Dan inilah yang kita telah pelajari waktu lalu sebagai buah sulung yang sedang dinantikan Allah. Ketika buah sulung itu tiba, maka tibalah musim menuai. Kemudian saudara-saudara, kita ke Wahyu pasal yang ke-14. Kita melihat di sini ada kelompok 144.000 yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, dan kemudian mereka disebut sebagai buah sulung.
Mereka disebut sebagai buah sulung. Di sini disebut korban sulung dalam bahasa Inggris first fruit. Dan ketika buah sulung itu tiba, maka tibalah musim menuai di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-4 dan 14 dan 15. Dan kepada mereka ini dipercayakan, atau generasi yang terakhir ini, yang akan mengakhiri sejarah dosa di bumi ini, kepada mereka dipercayakan ini. The messages of the three angels. Pekabaran dari 3 malaikat. Jadi kepada generasi ini akan dipercayakan pekabaran 3 malaikat. Kenapa dipercayakan kepada mereka? Karena di dalam mulut mereka tidak bercelah. Akhirnya mereka dipercayakan pekabaran 3 malaikat itu. Pekabaran malaikat yang pertama yaitu pekabaran tentang penghakiman telah tiba. Penghakiman telah tiba. Pekabaran malaikat yang kedua pada ayat yang ke-8, Babel sudah rubuh, kota besar itu. Kemudian pekabaran malaikat yang ketiga, sebuah amaran untuk tidak menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan ditutup dengan sebuah pernyataan yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketika mereka selesai memberitakan pekabaran ini, maka tibalah musim menuai itu. Jadi saudara-saudara, kepada kelompok 144.000 mereka akan dipercayakan 3 pekabaran terakhir yang akan dibawa kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini adalah 3 pekabaran yang terakhir. Mari kita melihat pada saat ini, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yaitu pekabaran yang pertama. Pekabaran yang pertama. Sebelumnya, kita melihat pada ayat ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kenapa malaikat ini terbang dari tengah-tengah langit untuk memberitakan Injil yang kekal kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum? Apa yang terjadi di langit sehingga malaikat ini harus terbang dan memberitakan pekabaran itu dari tengah-tengah langit? Kita baca di dalam Wahyu pasal 18, kita mulai dari ayat yang ke-2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 4, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kemudian perhatikan ayat yang ke-5. Sebab dosa-dosanya, dosa-dosa siapa? Babel. Ayat yang kedua Babel ya. Dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi dosa-dosa Babel dia telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi dosa-dosa Babel ini telah mencapai langit. Itu sebabnya ketika pekabaran ini disampaikan, dia disampaikan dari tengah-tengah langit. Kenapa? Karena setan berusaha untuk menguasai langit, itu sebabnya Injil ini harus diberitakan dari tengah-tengah langit. Kemudian, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh malaikat yang pertama ini. Oke, sebelum kita lanjut. Malaikat berasal dari bahasa Yunani angelos, yang berarti pembawa berita atau
pembawa kabar. Kita telah mempelajari itu di waktu yang lalu. Jadi, juru kabar, utusan Tuhan ini akan membawa Injil yang kekal. Dia akan membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Apa Injil yang kekal ini? Tidak lain, Injil yang kekal ini adalah sebuah ungkapan terhadap apa yang dilakukan Allah di atas kayu salib untuk menebus manusia dari lumpur dosa. Itulah Injil yang kekal itu. Jadi Injil yang kekal itu adalah kabar baik. Apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, bahwa sesungguhnya kita manusia yang berdosa telah diselamatkan oleh Allah. Kata Injil berasal dari kata Greka evangelion yang artinya kabar baik, di mana kata ini adalah sebuah kata yang diucapkan oleh orang-orang ketika mereka pergi berperang dari suatu tempat, dari tempat mereka, dan mereka keluar pergi berperang. Maka masyarakat yang ada di kota itu, mereka akan menunggu kabar dari tentara-tentara yang pergi berperang ini. Dan ketika masyarakat menunggu, dan apa yang dilakukan oleh tentara ini, kalau mereka kalah, maka ada utusan yang akan diutus. Dia akan berlari ke kota dan akan berteriak suatu kata yang mana mereka akan mengetahui, wah, ini mereka sudah kalah, dan kemudian mereka akan mempersiapkan pertahanan untuk kota. Tapi ada saat ketika utusan itu balik ke kota, dan kemudian dia berteriak, evangelion, evangelion. Dari jauh dia sudah berteriak, evangelion, evangelion. Pada waktu dia berteriak itu, maka seluruh kota itu akan meniupkan trompet dan bersorak-sorak. Jadi diawali dengan penjaga sebenarnya. Penjaga yang ada di atas tembok ketika dia melihat utusan yang balik itu berteriak, evangelion, evangelion, dia akan membunyikan trompet, dia akan meniup trompetnya, dan kemudian seluruh kota itu akan bersorak-sorak. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa tentara yang pergi berperang telah menang, dan kini mereka telah diselamatkan. Orang-orang yang ada di dalam kota itu telah diselamatkan. Dari kata itulah muncul evangelion yang artinya Injil, yang artinya kabar baik. Ada tentara yang pergi berperang, dan kemudian mereka mengalami kemenangan yang besar, dan kemudian itu menjadi sebuah kabar baik bahwa kota ini selamat. Kota ini selamat dari ancaman besar dari musuh yang mau merongrong akan kota ini. Jadi itulah yang terjadi, atau dari situlah kata evangelion itu berasal. Dan kata ini diambil oleh para penulis Injil, bahkan Yesus sendiri, untuk menyatakan kabar baik yang Yesus bawa untuk umat manusia. Dia masuk di medan pertempuran, pertentangan besar antara Kristus dan setan, dan kemudian dia berperang di dalam peperangan yang sangat luar biasa. Mulai dari kelahirannya di Bethlehem, ingin dihancurkan oleh Herodes. Kemudian peperangannya di Nazaret, tempat yang jahat itu, di mana setan mau untuk menggoda Yesus, menghancurkan Yesus, iman Yesus, sehingga dia gagal menjadi penebus. Tapi Yesus keluar sebagai pemenang. Kemudian di dalam pencobaan di padang gurun, apa yang terjadi di padang gurun? Setan berusaha untuk menghancurkan dia, menggoda dia, mencobai dia, supaya dia meragukan Allahnya, dan kemudian dia jatuh. Tapi Yesus mengalami kemenangan. Bukankah ada tertulis? Dia menjawab kepada setan. Dan selama pelayanannya di dunia ini, berulang-ulang setan berusaha untuk menghancurkan Yesus, tetapi dia tidak berhasil. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Ketika
di puncak dari pencobaan itu, setan berusaha untuk melemahkan iman ini. Engkau bukan anak Allah. Allah tidak bersama denganmu. Untuk menanamkan bibit keraguan kepada Kristus. Tetapi Kristus dalam iman yang teguh, dia berpegang kuat kepada firman Bapanya. Dan kemudian dia mengakhiri peperangan itu di kayu salib. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi sebuah kabar baik yang akan dibawa kepada dunia. Kabar baik yang pertama, bahwa dia menunjukkan kasih yang sempurna, kasih Allah yang sempurna kepada dunia yang sedang binasa. Kabar baik yang kedua, dia menuruti hukum itu dengan sempurna, dan penurutan itu akan diberikan kepada manusia yang mau mengklaim penurutannya sebagai milik manusia. Dia akan berikan itu. Dan ketika Bapa melihat kepada manusia, Bapa akan melihat nama atau nama Yesus di dalam diri manusia yang tadinya berdosa, tapi telah mengklaim akan jasa pengorbanan Kristus menjadi miliknya. Jadi itulah kabar baik yang diberikan oleh Kristus. Kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-14. Ada utusan Allah di dunia ini. Dia menyampaikan Injil yang kekal, kabar baik, atau berita yang baik. Jadi dia membawa berita yang baik, Injil yang kekal. Dia terbang dari tengah-tengah langit dan dia katakan, saya bawa kabar baik, saya bawa kabar baik, saya bawa kabar baik. Dia bawa kabar baik. Kemudian dia berseru dengan suara nyaring. Apa seruannya? Ini. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena apa? Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat itu, dia terbang dari tengah-tengah langit, padanya ada Injil yang kekal, dan kemudian dia berseru dengan suara yang nyaring, dan dia berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Perhatikan ini saudara-saudara. Dia ditunjukkan membawa sebuah kabar baik. Jadi ada kabar baik yang dibawa oleh malaikat ini. Dan dunia melihat, segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum melihat. Ada kabar baik yang dibawa oleh malaikat ini. Dan pada waktu mereka melihat ada kabar baik yang dia bawa, dia kemudian berseru, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Pertanyaan, apakah penghakiman itu kabar baik atau kabar buruk? Apakah penghakiman itu kabar baik atau kabar buruk? Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Ketika penghakiman itu telah tiba, maka siapa yang akan dihakimi? Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi ketika penghakiman itu dimulai, maka pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Apa artinya saudara-saudara? Ketika penghakiman ini dimulai, maka rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Apa makna dari ayat ini sehubungan dengan topik yang kita bahas pada saat ini? Maknanya adalah ini. Ingat, ini masih dalam konteks pertentangan besar antara Kristus dan setan. Maknanya adalah ini.
Di dalam pertentangan besar ini, di akhir zaman khususnya, ketika pertentangan ini akan mencapai klimaks, mencapai puncaknya, maka Tuhan akan memiliki suatu umat di dunia ini. Dia akan memiliki suatu umat di dunia ini, dan ketika dia memiliki umat itu, umat ini akan menjadi sebuah representasi di hadapan alam semesta, bahwa hukum itu dapat diturut dengan sempurna, dan bahwa kasih Allah itu benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam segala keadaan. Mereka akan membuktikan kepada alam semesta bahwa tuduhan yang diucapkan setan itu salah. Yang dagangan yang diperdagangkan oleh setan itu tidak benar, bahwa itu semua adalah penipuan. Mereka lah yang akan membuktikan kepada alam semesta bahwa Allah benar dan setan salah. Kemudian Allah mengatakan, saya telah memiliki suatu umat yang akan merepresentasikan kepada dunia bahwa saya ini kasih. Dan hukum saya dapat diturut. Saudara, sebenarnya dunia Kristen atau dunia yang percaya Alkitab, itu sebenarnya, kalau saudara sadar atau tidak, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada kelompok yang menekankan akan kasih daripada Allah. Oh, Allah itu kasih luar biasa adanya. Begitu dia mencintai akan kehidupan kita. Kemudian kelompok yang lain menyatakan, oh, iya dia kasih, tapi yang terpenting adalah kita menurut akan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak menurut, maka kita binasa. Jadi yang satu dia mengedepankan kasih, yang satu dia mengedepankan penurutan. Yang sebenarnya di dalam konteks pertentangan besar ini, dua hal inilah yang sedang dipertentangkan oleh Kristus dan setan. Dua hal ini yang sedang dipertentangkan di dalam konteks pertentangan besar ini. Tapi setan berusaha untuk menyatakan kepada manusia bahwa ini benar. Tetapi cukup dengan ini saja kamu dapat diterima oleh Allah. Sementara kepada yang satu dia katakan ini adalah benar. Tapi cukup dengan ini saja kamu dapat diterima oleh Allah. Sehingga yang satu dia menekankan akan kasih Allah dan mengabaikan akan perintah-perintah Allah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Sementara yang satunya lagi, dia menekankan akan perintah-perintah Allah, tetapi dia kehilangan kasih kepada Allah. Dia kehilangan kasih kepada Allah. Dia kehilangan kasih kepada sesama. Dia begitu bangga dengan pencapaian-pencapaian yang dia telah peroleh, penurutan kepada hukum yang dia telah peroleh, tetapi dia kehilangan kasih kepada Allah. Saya baru membaca salah satu kesaksian dari salah seorang dokter ateis, di mana di dalam kehidupannya dia adalah dokter terkaya di Korea pada waktu itu, karena dia sangat ahli, spesialis, dan kemudian dia dituntun oleh Tuhan untuk menerima kebenaran, untuk menerima Tuhan. Tapi ketika dia menerima Tuhan, dia begitu bahagia, dan pada akhirnya setelah dia menerima akan kebenaran Tuhan, dia akhirnya menyadari bahwa inilah panggilannya untuk melayani. Dia tinggalkan dia punya gaji dari $70.000 per bulan menjadi $700 untuk melayani sebagai dokter di dalam bidang pelayanan. Tapi pada akhirnya setelah 35 tahun dia melayani, dia mendapati ketika dia mau mengajarkan tentang Kristus, mengajarkan tentang kasih, dia ditentang oleh gerejanya. Dan pada waktu dia ditentang oleh di gerejanya, dia heran, loh kok
Tidak bisa mengajarkan kasih di sini. Malah harus diajarkan tentang penekanannya harus menurut, tidak boleh mengasihi. Akhirnya dia merasa ada yang aneh dan dia meninggalkan. Dan dia bingung dengan apa yang dia sedang alami. Saudaraku, sebenarnya baik kita berada di sisi ini maupun berada di sisi yang satu ini, setan mendapatkan kita. Setan mendapatkan kita. Namun Allah mengatakan, saya akan memiliki suatu umat yang mereka akan sangat mencintai saya, mencintai sesama mereka. Tetapi di sisi yang lain juga mereka akan mengikuti akan firman yang aku sampaikan. Ketetapan yang aku berikan, mereka akan turut itu dengan sempurna. Saudara tahu, kemudian setan akan katakan, benar, ada umat itu. Oh iya ada, mana mereka? Ini mereka. Kemudian setan katakan, oke, kalau itu benar mereka, izinkan saya untuk membuktikan bahwa mereka adalah umatmu yang mencintai engkau, yang mengasihi engkau, dan mau untuk mengikuti engkau tanpa cacat celah. Buktikan, berikan saya kesempatan untuk membuktikan apakah itu benar mereka. Jadi sementara umat ini mau membuktikan bahwa tuduhan setan itu salah, setan juga ingin membuktikan bahwa mereka benar setia kepada Allah. Jadi dua-dua ingin membuktikan. Tuhan ingin untuk membuktikan bahwa tuduhan setan itu salah. Mereka juga mau bekerja sama dengan Tuhan untuk membuktikan bahwa tuduhan setan itu salah. Di saat yang sama, setan juga ingin membuktikan apakah mereka itu benar mengasihi Allah atau hanya mengasihi Allah karena diberkati oleh Allah, karena dipelihara oleh Allah, karena untuk mendapatkan sorga, karena takut dengan neraka, makanya mereka berusaha untuk mengasihi Allah. Jadi setan ingin mencobai apakah benar mereka mencintai Allah karena mereka merasakan kasih Allah dan mampu untuk mengikuti Tuhan mereka secara sempurna tanpa cacat, atau mereka akan menurut di waktu ini, jatuh di waktu itu, dan seterusnya, jatuh, bangun, dan kemudian mereka tidak percaya dengan Tuhan pada akhirnya. Jadi setan juga ingin membuktikan. Itu sebabnya ketika Allah mengklaim dia memiliki suatu umat yang akan membuktikan kepada alam semesta, setan kemudian datang dan kemudian dia katakan, berikan saya kesempatan untuk membuktikan. Itu sebabnya ketika penghakiman itu dimulai, maka pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Ketika penghakiman itu dimulai, khususnya pada konteks akhir zaman ini, maka rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Dan saudara tahu, siapakah rumah Allah itu? Mari kita lihat di dalam buku Wahyu. Wahyu pasal yang ke-3. Jadi di Wahyu pasal yang ketiga atau di Wahyu pasal yang kedua, di sana kita melihat bahwa ada 7 jemaat atau pekabaran kitab Wahyu itu akan disampaikan kepada ke-7 jemaat. Dan ke-7 jemaat ini ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, yang mana jemaat yang terakhir itu adalah jemaat Laodikia. Dan jemaat Laodikia ini, kata Laodikia berasal dari 2 kata, laos dan dikaios. Laos artinya umat, people, manusia, dan yang terakhir dikaios yang artinya dihakimi atau penghakiman.
Jadi Laodikia artinya umat yang sedang dihakimi. Umat yang sedang dihakimi. Jadi Allah mengklaim, saya memiliki suatu umat yang akan merepresentasikan akan diri saya kepada dunia ini. Merekalah pembuktian kepada alam semesta bahwa tuduhan setan itu salah. Tetapi kemudian setan mengatakan, biarkan saya untuk menguji mereka. Itu sebabnya dikatakan, ketika penghakiman itu dimulai, maka rumah Allah yang pertama-tama harus dihakimi. Umat Allah itulah yang pertama-tama harus dihakimi. Untuk membuktikan apakah mereka benar seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, seperti yang diharapkan oleh Tuhan, apakah mereka benar seperti itu. Dan Wahyu memberikan informasi bahwa umat itu ada, umat yang akan dihakimi itu, dan umat itu adalah Laodikia. Laodikia. Tapi, apa yang terjadi dengan umat ini? Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Perhatikan ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terjemahan yang lain, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan seterusnya. Coba saudara bandingkan dengan jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini jemaat yang pertama ya. Jemaat di zaman rasul-rasul. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang dan seterusnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Kemudian, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Oke, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara lihat, ada pujian, ada celaan. Kepada jemaat di Smyrna, tuliskan kepada malaikat yang ada di Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi seperti Tuhan memberikan pengertian. Namun engkau kaya. Aku tahu kamu miskin, kamu susah, tapi jangan takut, kamu itu kaya. Jadi ada pujian ya. Namun aku mencela, di sini tidak ada celaan. Ini adalah jemaat Smyrna, adalah jemaat yang tidak ada celaan. Bagaimana dengan Pergamus? Pergamus, aku tahu kamu di takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Wah, ini pujian ini. Engkau berpegang kepada namaku. Engkau tetap setia gitu. Engkau tetap setia. Tidak menyangkal iman. Jadi ada pujian. Namun ada juga celaan. Ada celaan. Jemaat di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, pelayananmu. Ini pujian kepada. Namun aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Dan seterusnya. Kemudian kepada jemaat yang di Sardis. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih sisa, yang sudah hampir mati. Jadi ini juga merupakan sebuah pujian. Jadi masih ada yang sisa di jemaat Sardis. Kemudian, jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu dan seterusnya. Aku tahu bahwa ketekunanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti. Dan seterusnya. Di sini juga tidak ada celaan. Jadi di 7 jemaat itu, saudara-saudara. Di 7 jemaat itu, jemaat yang pertama
zaman kerasulan itu Efesus, dan jemaat yang terakhir Laodikia. Zaman akhir ini adalah jemaat Laodikia. Dari antara 7 jemaat itu, semua jemaat mereka ada pujian dan celaan. Namun di jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia, mereka tidak memiliki celaan. Di semua jemaat ada pujian dan celaan. Namun di jemaat Laodikia, dia hanya memiliki celaan. Dan kepada jemaat inilah umat yang sedang dihakimi. Berdirilah saudara dan saya untuk dihakimi. Bagaimana keadaan mereka? Mari kita baca kembali Wahyu pasal yang ketiga. Umat yang sedang dihakimi ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, umat yang sedang dihakimi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku tegur, ia ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu, karena engkau sudah mengusir aku keluar. Aku berdiri di muka pintu, tapi aku tidak akan menyerah, aku akan tetap mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara baca ini. Apakah saudara menemukan pujian kepada jemaat Laodikia? Tidak ada. Tidak ada pujian. Perhatikan saudara-saudara. Kepada jemaat yang sedang dihakimi ini, kepada mereka, status kerohanian mereka adalah sama sekali tidak ada pujian. Dengan kata lain, ketika ada sebuah berita, malaikat yang terbang dari tengah-tengah langit, dia membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan kemudian dia katakan, aku membawa sebuah kabar baik. Apa kabar baiknya? Ada umat-umat Tuhan di dunia ini. Dan penghakiman telah dimulai. Dan kepada mereka yang pertama akan dihakimi. Umat Tuhan inilah yang pertama akan dihakimi. Oh ya, coba kita periksa umat Tuhan itu. Dan pada waktu diperiksa umat yang sementara dihakimi itu, umat yang akan dihakimi itu, apa yang dia dapati? Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan kemudian mengaku, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan ketika Tuhan melihat umat itu, dia rasa muntah. Kepada umat inilah penghakiman itu sementara berlangsung. Harapan apa yang tersisa kepada umat yang seperti ini, saudara-saudara? Harapan apa yang tersisa? Ada seorang penulis Kristen yang mengatakan, umat yang setengah hati lebih jahat daripada penyembah berhala. Dari antara ketujuh jemaat, semuanya ada pujian.
Tapi satu-satunya jemaat yang tidak ada pujian adalah jemaat yang sementara dihakimi itu. Begitu buruk situasinya, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang dalam kerohanian mereka. Tidak ada yang lebih buruk di dalam jemaat selain jemaat Laodikia. Tidak ada yang lebih buruk dari jemaat Laodikia. Begitu suram kehidupan mereka di hadapan Allah. Apa yang diharapkan kepada mereka, saudara-saudara? Tapi malaikat itu dengan tegas mengatakan bahwa saya bawa kabar baik. Saya mau tanya, saudara seorang narapidana, benar-benar terbukti bersalah, benar-benar dinyatakan bersalah, dan kemudian saudara tertangkap, masuk ke dalam penjara, dan kemudian sementara di dalam penjara menunggu saat penghakiman. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang berkonsultasi dan dia katakan, saya berada di dalam kondisi yang sangat sulit dan saya benar-benar menunggu hari penghakiman itu. Dia katakan seperti itu dengan bahasa itu. Saya benar-benar, saya tahu saya bersalah dan saya menanti penghakiman itu, waktu penghakiman. Saya katakan kepada dia, apa yang kamu harapkan dari hari penghakiman itu? Yang pertama, kamu terlepas dari segala hutang-hutangmu atau apapun itu, saya tidak tahu. Kamu terlepas dari segala apa yang kamu khawatirkan. Atau kamu memiliki hati yang baru. Pertobatan, menyesali akan segala dosa-dosamu. Apa yang kamu rindukan? Dan dia katakan, sejujurnya dari hati yang paling dalam. Saya katakan, iya, katakan dari apa kerinduan dari hati yang paling dalam. Sejujurnya apa? Dia katakan, sejujurnya dari hati yang paling dalam, saya merindukan pertobatan. Saya katakan, puji Tuhan untuk hal itu. Saya tidak tahu masalahmu apa, tapi puji Tuhan untuk keputusanmu. Puji Tuhan bahwa engkau merindukan pertobatan. Karena segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi konsekuensi terhadap perbuatan masa lalu yang telah kita lakukan. Tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kita tidak rindu kepada pertobatan, maka kita akan hilang untuk selama-lamanya. Dan saya katakan, bersyukur pada Tuhan, engkau memiliki kerinduan untuk sebuah pertobatan. Nah sekarang, jika saudara berada di dalam posisi yang sangat jahat itu, sangat memuakkan, dan kemudian saudara sudah tertangkap, seorang penjahat, dan kemudian tertangkap, dan kemudian diberitakan. Kepala penjara datang, kemudian dia katakan, you, Glenn, tanggal 22 Oktober, nanti kamu akan dihakimi ya. Saya yang berada di dalam penjara itu, saudara-saudara, menunggu akan 22 Oktober itu terasa begitu lama. Wah, ini akan terjadi, ini adalah hari penghakiman. Semakin dekat penghakiman itu semakin meresahkan. Karena disitulah saya akan dinyatakan bersalah, dan saya memang bersalah, dan menurut kitab undang-undang, hukuman yang pantas bagi saya adalah hukuman mati. Menunggu akan waktu penghakiman itu benar-benar adalah sebuah kabar buruk. Benar-benar adalah sebuah kabar buruk. Tapi malaikat ini datang dan dia menyatakan, saya punya kabar baik. Apa kabar baiknya? Saya akan dilepaskan? Bukan. Kabar baiknya adalah waktu penghakimanmu ditetapkan. Apakah itu kabar baik? Ada seseorang yang mendalami akan konsep ini. Dan dia menuliskan, mengumpamakan penghakiman itu dengan cerita berikut ini. Saya akan bagikan kepada saudara. Apakah penghakiman itu kabar baik atau kabar buruk? Mari kita ikuti akan cerita ini. Jadi judul cerita ini adalah kabar baik dan kabar buruk penghakiman. Ada seorang yang bernama Tom.
Ini adalah sebuah cerita ilustrasi. Ganti nama Tom ini dengan nama kita, yang mana adalah orang-orang Laodikia, jemaat Allah yang terakhir. Ganti nama saudara dengan nama Tom. Tom adalah seorang kriminal. Sungguh sangat jahat. Demikianlah jemaat Laodikia. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Memuakkan di hadapan Allah. Sungguh sangat jahat. Bukan hanya sebagai penjahat biasa yang sering kita jumpai di desa-desa. Dia adalah penjahat kakap, penipu, pembohong, perampok, penjudi, pesina, dan juga pembunuh. Mungkin dia akan tega menjual ibunya sendiri jika dia berpikir bahwa tidak bisa memperoleh apa yang dikehendaki. Dia sangat bangga karena tidak ada yang disesali atas apa yang telah dia lakukan semuanya. Tetapi Tom telah tertangkap. Sekarang dia berada di penjara, sedang merancang langkah-langkah berikutnya. Dia berpikir keras untuk melarikan diri. Dia juga berpikir untuk bunuh diri, tetapi rasanya keduanya tidak mungkin. Dia dijaga dengan ketat. Dia telah mencoba berpidato untuk menyangga semua perbuatan jahatnya, tetapi sepertinya tidak begitu meyakinkan, walaupun untuk dirinya sendiri. Sekarang dia berada di posisi yang sungguh sulit, dan Tom menyadari hal itu. Lebih lama dia duduk di situ, memaksa dia untuk berpikir, lebih mengecewakan tampaknya. Masa depannya tampak gelap sekali, dan sungguh keadaannya sulit sekali. Dia betul-betul berada di ujung kehancuran. Ini kondisi daripada Tom. Kemudian, pada suatu hari, penjaga penjara datang ke selnya Tom dan berkata, "Tom, kita mempunyai kabar baik untuk kamu dan juga kabar buruk." Jadi judul cerita ini adalah kabar baik dan kabar buruk penghakiman. Tom memandang dengan cemberut, tetapi jauh di lubuk hatinya dia rindu agar terjadi atau ada perubahan dalam hidupnya, daripada hanya dari hari ke hari duduk saja, tidak berdaya. Ia sudah siap untuk hal-hal yang buruk. Berita baiknya adalah ada seorang pembela yang telah ditunjuk untuk membela masalahmu, dan dia adalah pembela terbaik di dunia ini. Tom terdiam, karena Tom memang mencari seorang pembela, dan telah ditunjuk pembela terbaik untuk membela dia. Tom terdiam. Dia tahu pasti ada jebakan yang tidak diketahui. Dan benar, memang ada. Penjaga penjara itu meneruskan, berita buruknya ialah bahwa jaksa penuntut juga telah ditunjuk, dan dia juga adalah jaksa penuntut terbaik di dunia ini. Tom tetap terdiam. Penjaga penjara itu menggelengkan kepalanya. Pembela itu pasti gila untuk mau memikirkan untuk membela kamu yang sudah jelas-jelas bersalah. Tetapi, walaupun demikian, dia akan datang untuk bertemu dengan kamu. Dan kepala penjara itu kemudian berbalik dan berjalan pergi. Pada hari berikutnya, seorang yang penampilannya tenang datang ke sel Tom dan mengetuk. Tom melihat dengan heran, dan dengan senyum pahitnya dia berkata, "Anda memegang kuncinya, Bung?" Dan meneruskan, "Mengapa harus mengetuk? Kamu kan pegang kunci." Kemudian tamu itu katakan, "Saya hanya pergi ke tempat di mana saya diundang," jawab pengunjung itu. "Baiklah, oke, silakan masuk," kata Tom. "Saya tidak pergi kemana-mana kok." Tamu itu membuka pintu karena Tom sudah suruh masuk, dan masuk serta duduk di selnya Tom. Kemudian Tom mulai bertanya, "Siapakah Anda sebenarnya?" Tamu itu mengatakan, "Saya seorang pembela. Saya tahu bahwa Anda sedang mencari seorang pembela untuk menangani kasus Anda." "Ya," kata Tom. "Sudah saatnya mereka pada akhirnya mengirimkan seseorang.
Tetapi ceritakanlah kepada saya mengenai kualifikasi Anda. Orang di sini mengatakan bahwa Anda seharusnya hebat. Tetapi jika Anda memang hebat, saya mungkin tidak bisa membayar Anda. Mohon kiranya Anda menyesuaikan dengan kondisi saya, supaya saya tahu berapa yang harus saya siapkan. Baiklah, kata pembela itu. Saya mempunyai kabar baik untuk kamu dan juga kabar buruk. Kabar baiknya ialah bahwa saya tidak pernah kalah dalam menangani setiap kasus. Saya bisa memastikan hasil dari pengadilan kamu jika kamu menyerahkan dirimu ke dalam tanganku. Kemudian Tom langsung menyelah, dan berita buruknya adalah harganya, bukan? Pembela itu menganggukkan kepalanya. Oke, nyatakan hal itu kepada saya. Berapa biaya yang harus saya bayar? Kemudian pembela itu mengatakan, biaya itu gratis. Hah? Apa? Boleh diulang? Gratis, kata pembela itu. Hei, kata Tom, saya bukanlah orang yang kaya, tetapi saya tidak butuh sumbangan atau bantuan sosial Anda, kata Tom dengan tegas. Jika saja saya bisa keluar dari penjara ini, saya bisa mengumpulkan uang. Pembela itu tersenyum dengan ramah dan mengatakan, tidak, jika kamu mau bantuan saya, Anda harus menerimanya sebagai satu pemberian. Kamu tidak bisa membayar saya walaupun hanya sebagian saja. Secara keseluruhan betul-betul gratis. Hal itu adalah sebagai salah satu syarat agar saya bisa menangani kasus Anda. Tom terdiam. Kemudian dia bertanya, apalagi syarat-syarat untuk menerima bantuan Anda? Baiklah, jawab pembela itu. Saya memiliki kabar baik dan kabar buruk untuk Anda. Kabar baiknya ialah yang bisa kamu kerjakan jika kamu mau aku menangani kasusmu hanyalah minta kepada saya dan saya akan segera menanganinya. Kabar buruknya ialah jika saya menangani kasus Anda, kamu harus mengaku bersalah. Tom ternganga. Mengaku bersalah? Tidakkah kamu bersalah? Tanya pembela itu. Oh, iya. Tapi jika saya mengaku bersalah atas semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada saya, maka saya tidak akan mempunyai bayang-bayang sedikit pun akan kesempatan untuk menang. Mereka akan menimpakan semua tuduhannya kepada saya. Bagaimanakah Anda bisa menolong saya jika saya menyatakan diri saya bersalah? Kata Tom dengan penuh pertanyaan. Kalau saya mengaku bersalah, bagaimana kita bisa menang? Kemudian pembela itu mengatakan, saya mempunyai kabar buruk untuk kamu dan juga kabar baik. Dia melanjutkan, jadi ini kabar baik, kabar buruk. Pembela itu mengatakan, saya punya kabar buruk, tapi juga punya kabar baik, kata pembela itu. Kabar buruknya ialah, jika kamu mengaku bersalah, maka dengan sendirinya kamu akan dinyatakan bersalah. Jaksa penuntut telah mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa pada akhirnya kamu akan dinyatakan bersalah juga. Bagaimanapun tidak bisa diragukan bahwa kamu akan menerima hukuman mati. Kemudian Tom langsung potong. Ya kalau demikian mengapa kita harus maju ke pengadilan? Kalau sampai di pengadilan saya minta kamu tolong saya sampai di pengadilan. Saya mengaku bersalah. Bayang-bayang kelepasan apa yang dapat saya dapati? Kalau demikian ngapain kita maju ke pengadilan? Kata Tom. Kemudian pembela itu dengan tenang mengatakan. Kamu lupa bahwa saya mempunyai kabar baik. Kabar baiknya adalah saya bersedia untuk mengambil hukuman Anda agar mereka membiarkan kamu bebas, kata pembela itu. Kabar baiknya, saya yang akan tanggung hukumanmu, asal kamu mengaku bersalah. Tom kemudian mengatakan, tidak, teriak Tom. Anda bukanlah orang yang telah menghidupkan kehidupan yang busuk ini.
Sayalah yang melakukannya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik. Saya tidak berhak untuk mendapatkan kebebasan, tetapi hanya kematian. Hukuman mati gantung adalah masih terlalu baik bagi saya. Tidak mungkin saya akan membiarkan Anda membayar hutang-hutang kejahatan saya. Pembela itu menjawab dengan lemah lembut, tetapi, Tom, saya telah membayar semuanya. Semua yang tersisa bagi kamu hanyalah menerima penggantianku untuk menggantikanmu. Semua itu akan menjadi milikmu, dan hal itu sudah lengkap. Hal itu akan menutupi secara sempurna semua kejahatan-kejahatanmu. Terjadi keheningan, dan setelah keheningan yang cukup panjang, Tom bertanya dengan tenang, "Oke, apakah masih ada hal lain yang saya harus ketahui sebelum pengadilan itu?" Pembela itu mengangguk. "Ya, saya mempunyai kabar baik untuk kamu dan juga kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa kamu pasti diampuni. Tidak perlu diragukan lagi hal itu. Kamu akan bisa berdiri di hadapan Allah dan manusia sebagaimana kamu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ada berita buruknya bagi kamu." Tom kemudian bertanya, "Apa berita buruknya?" Inilah jawabannya. "Kamu tidak akan menjadi penjahat lagi." "Apa maksud Anda?" kata Tom. Kamu akan menjadi orang baru. Kamu akan mempunyai tujuan hidup yang baru. Ada hal-hal lain yang termasuk dalam pekerjaan saya. Bukan hanya sekedar membayar hukuman atas semua kesalahan-kesalahan. Saya masih memiliki hal lain untuk melengkapi kehidupanmu. Sementara kamu menunggu pengadilan itu dilaksanakan, kamu tidak akan berbohong dan menipu dan mencuri dan membunuh. Kamu akan menjadi suci dan jujur dan dapat dipercaya. Kita akan bekerja bersama-sama secara intim, kamu dan saya. Kita akan menjadi sahabat yang baik. Sementara kita akan selalu bergaul bersama-sama dari hari ke hari, dan kamu akan membenci hal-hal yang tadinya kamu cintai, dan akan menyintai hal-hal yang tadinya kamu benci. Kamu akan menjadi orang baru secara penuh. Kemudian Tom mengatakan, "Saya tidak tahu pasti akan hal itu. Kemungkinan untuk diampuni nampaknya sangat indah. Tetapi, apa yang saya kehendaki adalah saya mau melakukan hal-hal lain sesuai dengan kemauan saya." Kemudian Tom mengatakan dengan berat hati, "Tidak bisakah kamu mengatur agar saya bisa dibebaskan dari hukuman atas tindakan-tindakan saya saja? Tidakkah itu sudah cukup? Apakah saya memang harus berhenti menjadi seorang penjahat? Apakah benar-benar saya harus menjadi seorang yang baik?" Kemudian pengacara itu mengatakan, "Pengampunan itu hanya berguna untuk mereka yang merelakan hatinya untuk menerima kehidupan yang baru." Tom memandang lantai, sementara pembela itu dengan sabar menunggu keputusannya. Pada akhirnya, Tom mengangkat kepalanya. "Oke, saya mau memohon kepada Anda untuk menangani kasus saya," katanya. "Saya akui bahwa saya bersalah, dan saya sesungguhnya tidak menghendaki untuk tetap menjadi penjahat. Saya terima bantuan Anda." Pembela itu bangkit dan mengulurkan tangannya. Tom menjabatnya dengan keras dan perjanjian pun diselesaikan. Kemudian Tom berkata, "Oke, apakah ada hal-hal lain lagi yang perlu saya ketahui sebelum Anda pergi?" "Ya, ada sesuatu yang terakhir," jawab pembela itu. "Saya memiliki satu lagi kabar baik dan kabar buruk yang terakhir untuk kamu." Tom tersenyum. "Berikan kepada saya kabar buruknya dulu, dan segera kita bereskan. Tampaknya setiap kabar buruk Anda tidaklah seburuk yang saya perkirakan," kata Tom. Pembela itu tersenyum juga. "Baiklah,
berita buruknya ialah bahwa tanggal pengadilanmu telah ditentukan. Kemudian Tom langsung berteriak, "Wow, itu bukanlah berita buruk sama sekali," teriak Tom. "Bersama dengan pembela seperti Anda, apakah Anda pikir bahwa saya mau tinggal di tempat ini selama-lamanya dan tidak pergi ke pengadilan?" Berita untuk pengadilan yang akan datang adalah berita yang sangat menggembirakan, dan kabar baik Anda haruslah memang baik untuk mengalahkan berita itu. Pembela itu memandang ke mata Tom untuk sementara waktu sebelum dia dengan lembut mengatakan, "Berita baiknya ialah ini. Pada saat kamu hadir di pengadilan, saya bukan saja hanya akan menjadi pembela Anda, tetapi saya juga akan menjadi hakim Anda." Saudaraku, buku Wahyu menyatakan, penghakiman jemaat Laodikia, jemaat yang sangat jahat itu telah ditetapkan. Dan kepada jemaat yang sangat jahat ini sepertinya tidak ada bayang-bayang kelepasan. Tetapi malaikat itu dengan tegas mengatakan bahwa penghakiman itu adalah kabar baik. Dan apa kabar baiknya? Itulah yang telah kita baca di dalam cerita dari Tom. Saudara, saat ini sedang berlangsung penghakiman, dan saudara dan saya sedang berada di hadapan pengadilan surga, di mana dibuka buku catatan dan diperiksa semua catatan kehidupan kita. Karena Tuhan ingin untuk memperkenalkan saudara dan saya ke hadapan alam semesta sebagai orang-orang yang akan berpihak kepadanya di dalam pertentangan yang besar antara Kristus dan setan ini. Pertentangan kosmik yang telah berlangsung dari sorga turun ke bumi. Untuk membuktikan kepada alam semesta siapa yang benar, Kristus atau setan. Namun di dalam pertentangan yang sangat besar ini, saudara dan saya telah dipilih untuk berada di mengangkat panji-panji Tuhan, berada di dalam barisan tentara Kristus. Dan ketika saudara dipilih, setan untuk mengklaim saudara sebagai miliknya. Kenapa kamu pilih dia? Dia adalah orang berdosa. Kenapa kamu pilih dia untuk membuktikan bahwa tuduhan saya salah? Kenapa kamu pilih dia untuk berdiri pada sisimu? Tetapi Tuhan menunjukkan Injil. Saya memiliki kabar baik dan juga kabar buruk. Inilah Injil itu, kabar baik. Dan kabar baik itu adalah bahwa aku menebus mereka dari semua kesalahan mereka, dan telah memilih mereka, memilih saudara dan saya, sejak semula, sejak awal dunia, untuk berada bersama dengan Kristus di dalam pertentangan besar ini. Dan Dia yang telah memilih saudara, Dia yang juga yang akan memberikan kuasa kepada saudara. Bukan hanya penebusan di kayu salib untuk memakaikan jubah kebenaran itu kepada kita, tetapi Dia juga akan memberikan kita kuasa untuk menghidupkan kebenaran itu. Kabar baik tentang pengampunan itu sangat indah, tetapi ada berita buruknya. Berita buruknya adalah kamu harus menjadi orang yang baru. Kamu harus meninggalkan akan dosa-dosamu. Kamu harus meninggalkan akan segala kejahatanmu, iri hatimu, kedengkianmu. Engkau harus meninggalkan itu. Dan itu, kenapa itu menjadi kabar baik, kabar buruk? Karena itu adalah cinta sejati kita. Tinggi hati, kesombongan, iri hati, dan dosa-dosa itu menjadi harta kesayangan kita. Dan kabar buruknya, jika kita mau bersatu dengan Kristus, itu harus dilepaskan. Itu harus dibuang. Itu harus diserahkan kepada Kristus. Tapi ketika itu diserahkan kepada Kristus, maka Kristus akan menanggung hukumannya. Tapi itu harus dilakukan karena Kristus telah melakukannya. Dia telah melakukannya. Saudara,
Sampai berapa lama kita mau menyimpan dosa, tinggi hati, kebencian, korupsi, penipuan, dusta itu di dalam diri kita. Tinggalkan itu sekarang dan terimalah keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus menjadi milik kita. Saudara tahu, saya memiliki kabar baik yang terakhir untuk Anda. Di dalam jemaat-jemaat yang kita baca tadi, mulai dari jemaat di Efesus, kalau mereka menang, mereka akan dapat makanan. Mereka dikasih makan dari buah kehidupan. Kepada jemaat di Smyrna, kalau mereka menang, mereka tidak akan mengalami kematian. Kepada jemaat di Pergamus, kalau mereka menang, mereka akan apa katanya? Dapat batu putih yang tertulis nama baru. Dapat batu putih. Kepada jemaat di Tiatira, kalau mereka menang, maka mereka akan mendapatkan bintang timur. Dan kepada jemaat di Sardis, kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan apa di sini? Pakaian yang putih. Mereka akan dapat pakaian yang putih. Dan kepada jemaat di Philadelphia, kalau mereka menang, apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan menjadi soko guru di dalam bait suci. Jemaat Laodikia. Saudara tahu, kalau mereka menang, apa yang mereka dapatkan? Saudara tahu apa kemenangan jemaat Laodikia? Adalah ketika mereka meminta keselamatan itu kepada Kristus. Ketika mereka membuka hati mereka, oke, masuk dalam hidup saya. Itulah kunci kemenangan mereka. Dan ketika mereka menang, mereka membuka hati kepada Kristus untuk masuk dalam hidup mereka. Perhatikan ini. Kalau kamu buka pintu, maka aku akan bersama-sama dengan kamu. Dan kamu akan bersama-sama dengan aku. Kalau kamu buka pintu, saya akan masuk bersama-sama dengan engkau, dan engkau akan bersama-sama dengan aku. Dan itulah kemenanganmu, dan yang kamu dapatkan adalah ini. Kamu akan duduk bersama-sama dengan aku. Saudara, tidak ada yang lebih mahal dari pemberian Tuhan selain daripada yang Dia berikan kepada jemaat Laodikia. Kamu akan kududukkan dengan aku di atas tahtaku. Saudara tahu apa artinya ini? Kamu duduk bersama dengan aku di atas tahtaku? Saudara pernah mendengar raja dan ratu dalam sehari yang duduk di atas tahta bersama-sama? Duduk di atas tahta adalah pada hari pernikahan di dalam Wahyu pasal 19. Allah akan menjemput mempelainya. Dan mempelai itu adalah mereka yang menang dari jemaat Laodikia. Mereka yang menang. Mereka yang mau membuka pintu hati mereka kepada Kristus. Tuhan, masuklah di dalam diri saya. Dan ketika Dia masuk, Dia akan membersihkan bait suci jiwa kita dari segala noda kenajisan dan kekotoran. Dan ketika Dia membersihkan bait suci jiwa ini, maka bait suci ini dipersiapkan untuk hari pernikahan anak domba, di mana jemaat Allah akan didirikan cemerlang, berdiri sempurna, tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa dengan itu. Jemaat Allah akan berdiri cemerlang di hadapannya pada hari pernikahan sebagai mempelai wanita dari Kristus yang akan disandingkan di hari pernikahan duduk bersama dengan Kristus. Apa artinya saudara-saudara? Jikalau kamu menang, kamu akan menikah dengan saya. Tidak ada janji yang lebih berharga yang diterima oleh jemaat-jemaat di sepanjang zaman selain jemaat Laodikia. Janji yang diberikan kepada jemaat Laodikia, duduk bersama dengan Kristus di atas tahtanya. Apakah saudara mau menjadi bagian
dari peristiwa keselamatan di hari pernikahan anak domba itu? Apakah saudara mau menjadi bagian untuk hidup dan tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya? Kita dengan Kristus, Kristus dengan kita. Apakah saudara mau menerima akan tawaran kabar baik itu? Buka hatimu saat ini dan biarkan Dia masuk dalam hidupmu, membawa keselamatan itu, dan membersihkan jiwamu dari segala kenajisan dosa, dan mempersiapkan engkau untuk hari pernikahan anak domba Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.